Selamat datang di Abu Daniel Channel, tempatnya kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan seorang sahabat yang istimewa, Hakim bin Hizam, keponakan dan sahabat dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun berasal dari keluarga yang kaya, Hakim terkenal dengan sifat rendah hati dan kedermawanan yang luar biasa. Simak kisahnya yang menginspirasi dalam episode kali ini. Hakim bin Hizam dikenal sebagai sahabat sekaligus keponakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berasal dari keluarga kaya raya, namun semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang rendah hati dan dermawan. Hakim bin Hizam, yang berusia 5 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan alim. Ia masuk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah, penyerangan Makkah, yang terjadi setelah lebih dari 20 tahun. Islam didakwahkan secara terang-terangan oleh Nabi Muhammad. Mengutip buku seri ensiklopedia anak muslim, 125 sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Mahmudah Mastur disebutkan bahwa Hakim bin Hizam pernah menyumbangkan 100 ekor unta untuk perjuangan dakwah Islam. Ia juga pernah menyembelih 1000 ekor kambing untuk dibagikan kepada orang miskin. Hakim bin Hizam lahir di dalam Ka'bah. Hakim bin Hizam adalah putra dari Hizam bin Huwailid bin Asad dan Fahitah binti Zuhair bin Harits bin Asad. Hakim dilahirkan di tempat mulia bagi umat Islam, yakni di dalam Ka'bah. Saat itu, ibunya yang tengah hamil tua masuk ke dalam Ka'bah bersama dengan rombongan di Baitullah. Ketika di tengah Ka'bah, tiba-tiba perut ibunya terasa sakit seperti hendak melahirkan. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Hakim. Hizam bin Huwailid adalah saudara dari Ummul Mukminin Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Hakim bin Hizam adalah keponakan Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keislaman Hakim bin Hizam. Sebelum masa kenabian, Hakim bin Hizam sudah berteman akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun usianya lebih tua 5 tahun, hubungan kekerabatan mereka semakin erat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi bibinya, yakni Khadijah binti Huwailid. Saat itu, Hakim bin Hizam masih belum memeluk Islam, namun bagaimanapun Rasulullah tetap menghormati dan berkawan baik dengannya. Dalam buku Intisari Sirah Nabawiyah, kisah-kisah penting dalam kehidupan Nabi Muhammad oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, disebutkan bahwa Hakim bin Hizam baru masuk Islam ketika terjadi peristiwa penaklukan Mekkah. Kala itu ia merupakan bagian dari orang-orang mualaf yang perlu dilunakkan hatinya. Barulah setelah merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim, penyesalan mendalam tumbuh dalam hati Hakim bin Hizam. Ia merasa terlalu lama mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkubang dalam kemusyrikan. Hakim bin Hizam pun kemudian bertekad untuk selalu menjunjung Rasulullah dan mendukung segala yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menebus waktu ketika ia masih belum memeluk Islam. Kedermawanan Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dikenal karena kedermawanannya. Mengutip buku 88 kisah orang-orang berakhlak mulia yang ditulis oleh Haris Kurniawan, ia bahkan tidak mau meminta dan menerima pemberian. Hakim bin Hizam lahir dari keluarga yang kaya raya, namun itu tidak membuatnya sombong. Hakim bin Hizam dikenal sebagai orang yang murah hati. Ketika masa pemerintahan Abu Bakar, ia tidak pernah mengambil gajinya dari Baitul Mal. Hingga jabatan bergulir kepada Umar bin Khattab, Hakim tetap tidak juga mengambil gajinya. Ia turut serta dalam perang Hunain, sehingga ia berhak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang yang dibagikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya, ia meminta tambahan lagi dari harta yang didapatnya, namun Rasulullah menasihatinya perihal kepemilikan harta yang membuatnya tersadar. Ia pun menuruti nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersumpah tidak akan meminta-minta lagi hingga ajal menjemputnya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Hakim bin Hizam menepati janjinya. Ia menolak pembagian harta rampasan perang yang menjadi haknya, sampai-sampai Umar harus meminta persaksian orang-orang tatkala pembagian harta tersebut tengah berlangsung, agar menjadi bukti bahwa Hakim bin Hizam memang menolak harta tersebut, karena ia ikhlas menjalankan apa yang telah dinasihatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Bahkan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia tetap tidak pernah lagi meminta dan menerima apapun dari siapapun. Itulah kisah inspiratif dari Abu Daniel Channel tentang Hakim bin Hizam.
sahabat setia Nabi Muhammad SAW, dengan kehidupan yang penuh ketakwaan, kecerdasan, dan kedermawanan, Hakim bin Hizam telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Mari kita ambil pelajaran dari ketulusan dan kesungguhan beliau dalam mendukung dakwah Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Abu Daniel Channel.